Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bangunkan kita di saat mati kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi daripada nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang begitu besar daripada pahala di dalam salat subuh. Salam dan salawat kita tak lupa junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi panutan, contoh teladan buat kita semua. Allah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dan paling penting kita usahakan dalam kehidupan yang sementara ini adalah perkara iman dan amal. Karena inilah dua hal yang akan menyelamatkan kita, akan menjadi asbab diselamatkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka kita senantiasa memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, karena inilah yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, senantiasa menyuruh daripada sahabat bagaimana senantiasa memperbanyak mengaksiru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak mengucapkan, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini hadir permukaan bumi adalah karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk yang di darat, di laut, bahkan di udara pun semuanya diciptakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian rezeki. Begitu banyak ikan di laut, yang besar, yang sedang dan yang kecil, bahkan yang tidak dilihat mata kasar pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada makhluknya. Pernah suatu saat Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk memberikan makanan makhlukmu yang ada di laut. Maka disampaikan bahwa engkau tidak bisa memberikan makanan yang ada di laut. Tapi dia tetap memohon, meminta kepada Allah. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Setelah diberi kesempatan memberikan makan di laut, maka seluruh potensi yang dia miliki Nabi Sulaiman, jin, manusia dan seluruh makhluk yang bisa diajak bicara mengumpulkan makanan, sehingga makanan itu ya menjulang tinggi sebagaimana di gunung tingginya, ya ditaruh di dekat pinggiran laut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim ikan yang sangat besar. Satu kali santap saja habis itu makanan. Maka bersujudlah Nabi Sulaiman bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada makhluk yang ada di laut. Satu ekor ikan saja sudah habis apa yang kami sediakan. Padahal kami ini sudah mengira tidak akan habis ini makanan karena sudah banyak menurut saya. Ternyata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah tertanam daripada iman kepada Nabi Sallam. Yakin lagi tentang penciptaan Allah. Ya yakin lagi tentang bagaimana memberikan rezeki kepada setiap makhluk ciptanya. Seluruh nabi-nabi diuji seperti itu. Hari yang dimulakan Subhanahu wa taala. Dia berbuat menguji Allah, ternyata disitulah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tertanamlah pada nabi-nabi keimanan yang kuat tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat dicintai oleh Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kabar gembira kepada kita. Bagaimana manusia ini senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlunya daripada senantiasa mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dialah satu-satunya nabi, ya, yang apabila kita ikuti menteladani mereka, maka kita pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, niscaya dia bersamaku di dalam surga. Ini satu jaminan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih daripada melaksanakan perintah solat. Solat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakukan dengan berjamaah. Maka itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mendapatkan dari pahala yang sangat besar. Dikatakan barang siapa salat berjamaah di masjid itu 27 derajat. Sedangkan lagi di rumah 1, itu pun kalau sempurna. Katakan lagi barang siapa berwudu di rumahnya, baru melangkahkan kakinya keluar rumah, satu langkah kaki kiri menaikkan derajat, menghapuskan dosa, dan melangkahkan kaki kanan menaikkan derajat dan mendapatkan satu pahala. Jadi tambah jauh rumah kita dari masjid, tambah banyak pahala yang kita dapatkan, tambah banyak yang ditinggikan dari kita, dan banyak dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat begitu mendengar hadis ini, maka sahabat yang dekat rumahnya dari masjid, maka dia memperpendek langkahnya. Adapun sahabat misalkan berputar-putar dulu baru masuk ke masjid, karena mau mendapatkan nilai-nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pahamnya sahabat tentang amal-amal agama. Mengapa hadirin? Karena dia senantiasa mendengarkan Nabi, mendapatkan daripada ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
terutama tentang keutamaan dalam setiap amal dan kerugian apabila meninggalkan suatu amal. Maka hadirin Allah SWT, maka dia senantiasa meluangkan waktunya untuk senantiasa mendengarkan daripada nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini kita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana senantiasa mendengarkan daripada ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, terutama apabila kita ada taklim. Kita luangkan waktu kita mendengarkan taklim, terutama taklim fadail, ya, tentang keuntungan dalam setiap amal dan kerugian apabila kita tinggalkan amal. Mengapa hadirin banyak sekali orang-orang yang berilmu tapi jarang mendapatkan membaca daripada keutamaan daripada setiap amal, sehingga dia tidak kesan tentang amal-amal yang dia buat. Maka apabila kita senantiasa buat taklim, mendengarkan taklim, maka ada kesan dalam hati. Ya. Dan nur kalamullah, bahkan nur sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bergairah, semangat untuk senantiasa melaksanakan daripada amal-amal tersebut, dan bergairah untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik penciptaannya, ya, baik pemberian rezeki maupun pemeliharanya. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama membaca Al-Quran. Ini salah satu bagi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita senantiasa membaca Al-Quran, mengetahui daripada apa kandungan daripada Al-Quran, apa arti daripada Al-Quran, kita dengarkan dari ustaz kita atau ulama-ulama kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah. Ala zikrullah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi salah satu mendatangkan ketenangan dalam hati adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, baik berjalan maupun duduk berbaring, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah adalah orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau orang yang tidak mengingat Allah Ta'ala, maka hati ini akan mati. Hati ini bisa berkarat, hadirin yang dimuliakan SWT. Sebagaimana besi bisa berkarat, pembersih dari besi adalah kita asai di besi sehingga mengkilat lagi kembali. Seperti juga ini hati besi berkarat, maka pembersihnya adalah zikrullah, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Karena walaupun kita melaksanakan ibadah, tapi kita tidak baik kepada tetangga, tidak baik dalam rumah tangga kita, maka tidak juga beramal kita ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin, perlunya untuk sempurnanya ini, ya, amalan-amalan kita, maka kita berbuat baik kepada saudara kita, terutama dalam hal agama. Apabila kita tahu tentang amal-amal agama, maka juga kita bisa ceritakan kepada saudara kita. Kita dakwakan kepada mereka agar mereka juga mendapatkan daripada keutamaan amal, kerugian apabila kita tinggalkan ini amal. Sehingga ada juga gairah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan saudara, bagaimana ini amal kita ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu didasari dengan keikhlasan. Kita melaksanakan amal-amal agama, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hal-hal yang lain. Ya, apabila kita beramal, maka kita koreksi dulu amal niat kita. Ya,
koreksinya kita ketika beramal, sedang beramal dan setelah beramal. Dan kita senantiasa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah melaksanakan daripada amal-amal tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu ada kekuatan untuk amalkan agama. Begitu dengan cara mendakwakan agama, menyampaikan agama kepada saudara-saudara kita. Kita luangkan waktu kita, ya, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, buat pengorbanan Pak, sebagaimana sahabat Nabi, sahabat buat pengorbanan sehingga sahabat ini cinta dengan amal agama. Cinta dengan amal agama dan takut untuk apabila meninggalkan itu amal-amal agama. Dia merasa rugi Pak kalau dia tidak salat berjamaah. Dia merasa rugi kalau tidak membaca Al-Quran setiap hari. Dia bersedih sekali kalau dia tidak sempat buat amal-amal agama. Maka seperti inilah umat ini. Apabila kita tidak ada keluar, maka dia tidak akan paham ini agama. Bahkan apabila kita tidak korban atas agama, mungkin salah paham dengan agama. Doa Pak, orang-orang, ya, banyak orang yang tidak mau menerima orang masuk untuk di masjidnya karena dia kurang paham ini agama, kurang paham ini dakwah. Padahal dakwah ini maksud tujuannya untuk mengajak saudara kita untuk sama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena tambah banyak orang yang masuk di masjid, tambah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di kampung itu. Maka inilah yang kami kerjakan. Setiap hari jumpa saudara kita, sore-sore jumpa lagi untuk sama-sama mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu kita 3 hari untuk percobaan 3 hari setiap bulan. Kita luangkan waktu 40 hari setiap tahun. Bahkan kita keluar jalan Allah taala 4 bulan dalam seumur hidup kita. Insyaallah kami siap untuk IPB insyaallah. Ya, benarnya datangnya dari Allah. Adapun kesalahan dan kekurangan itu pun dari pribadi kami selaku orang yang masih belajar agama. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.